Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini sembari beriktikaf di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Dikarenakan masih banyak di antara saudara-saudara kita pada saat mereka mendengarkan suara panggilan untuk meraih kesuksesan seperti hari ini, akan tetapi mereka lalai dengan kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah. Nikmat dunia itu terkadang diberikan kepada siapapun oleh Allah, akan tetapi halawatul iman, kenikmatan iman itu hanya akan dicapai dan diraih oleh orang-orang yang ingin meraihnya dengan hidayatul bil irsyad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasul mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan ini. Salah satu apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, hari penghulu hari, di mana nanti pada saat kita sering berselawat kepada baginda Rasulullah akan tumbuh rasa cinta kita kepada beliau sehingga tidak terasa berat jiwa kita, raga kita untuk mengikuti segala aspek yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Nanti kelak pada saat kita dibangkitkan, semua akan mencari sosok tersebut, sosok makhluk yang paling mulia, makhluk agung. Beliau adalah orang yang paling dicari pada saat itu. Semua kita akan mencari beliau, akan meminta syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah yang berhadir pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut sehingga siapapun yang meminum air dari telaga Kautsar maka mereka tidak akan pernah merasakan kehausan selamanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang khatib bacakan tadi merupakan di antara sumpah Allah di dalam Al-Quran. Pada saat Allah bersumpah tentang sesuatu, maka sesuatu tersebut itu adalah hal yang penting, hal yang dahsyat. Allah bersumpah dengan negeri yang dinamakan negeri Makkah, negeri yang dimana tempat Nabi Muhammad di sana memulai kehidupannya, dan Allah bersumpah dengan kondisi ayah dan pertaliannya dengan anak. Oleh sebab itu, kita hari ini yang menjadi seorang ayah itu merupakan salah satu objek yang disumpahi oleh Allah. Sehingga apa?
Sehingga sosok seorang ayah itu merupakan sosok yang penting, yang harus kita pelajari apa sebenarnya dan apa yang harus kita lakukan selaku seorang ayah. Lihatlah dalam Al-Quran bagaimana kalau seandainya kita mentadabburi Al-Quran dan ingin melihat sosok pertalian antara seorang ayah dengan anak, maka ada yang sebuah yang dinamakan dengan fata. Kata-kata fata disebutkan di dalam Al-Quran beberapa kali, yaitu sosok tentang pemuda di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin memotret bagaimana kondisi pemuda di dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan dalam beberapa surat. Pertama sekali, Al-Quran memotret pemuda tersebut di dalam surat Al-Anbiya ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Pada saat Nabiullah Ibrahim menegakkan ajaran agama tauhid, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim, maka pada saat itu beliau memecahkan semua patung-patung berhala. Dan pada saat ditanyakan siapa yang memecahkan patung berhala tersebut, maka dijawablah fata, yaitu seorang pemuda yang memecahkan patung-patung berhala. Lihatlah bagaimana kondisi keimanan seorang anak muda pada saat dia masih dalam usia muda, akan tetapi keimanannya itu sudah penuh di dalam jiwanya, sehingga tidak gentar pada saat dia menyampaikan kebenaran yang harus disampaikan, walaupun dia mengetahui konsekuensi pada saat dia harus menyampaikan kebenaran tersebut, maka dia akan dihukum oleh penguasa. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Nabiullah Ibrahim dibakar. Ibnu Katsir menyampaikan di dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah bahwasanya tumpukan kayu untuk membakar Nabi Ibrahim itu tidak bisa dinaikkan dengan biasanya. Nabi Ibrahim harus diketepel ke atas tumpukan kayu tersebut. Begitulah dahsyatnya tumpukan kayu tersebut. Namun apa yang terjadi? Nabiullah Ibrahim tidak pernah surut, tidak pernah pantang. Sehingga apa? Sehingga kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah, mengikutkan selawat kita kepada Nabiullah Ibrahim. Ini merupakan salah satu daripada keteguhan keimanan seorang pemuda yang dipotret di dalam Al-Quran. Potret kedua tentang pemuda itu disebutkan di dalam surat Yusuf, di mana pada saat seorang pemuda yang tampan, pemuda tersebut digoda oleh wanita yang cantik. Ini merupakan salah satu indikator yang membuat seseorang pemuda itu akan tertarik kepada wanita. Yang pertama sekali itu adalah cantik, yang kedua itu adalah harta, dan yang ketiga itu adalah mempunyai jabatan. Ketiga komponen tersebut dimiliki oleh si wanita yang menggoda Nabiullah Yusuf. Maka Al-Quran mengabadikan bagaimana potret seorang pemuda tersebut, di mana Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-niswatu fil madinati imra'atil aziz turawidu fataha an nafsihi. Pada saat Nabiullah Yusuf itu digoda oleh wanita imra'atul aziz, yaitu wanita yang mempunyai kekuasaan, wanita yang mempunyai tampan yang cantik. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut pada saat mendapatkan godaan oleh wanita tersebut? Qala ma'azallah, bahwasanya dia meminta perlindungan kepada Allah. Innahu ahsana mathwaya, sesungguhnya Allah merupakan tempat yang paling baik untuk berlindung. Innahu la yuflihudz zalim, bahwasanya Allah tidak akan pernah mengantarkan kesuksesan kepada siapa saja yang berlaku kecurangan. Allah tidak akan pernah mengantarkan kesuksesan siapa saja orang yang berlaku zalim. Ini merupakan janji pasti dari Allah. Lihatlah bagaimana akhir ending daripada cerita Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf menjadi seorang penguasa, bisa mensejahterakan negeri Mesir dan sekitarnya. Ini merupakan janji Allah pada saat seseorang itu konsekuensinya, dan dia itu adalah anak muda yang tidak tergoyah, yang tidak tergoyang imannya dengan godaan wanita. Yang ketiga, gambaran fata pemuda yang diungkapkan di dalam Al-Quran adalah dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Ini ada sekelompok anak muda yang mengasingkan diri mereka ke dalam gua Kahfi. Kenapa mereka mengasingkan diri? Dikarenakan mereka dikejar oleh para penguasa. Para penguasa pada saat ada anak muda yang kekeh untuk menyampaikan ajaran agama Allah ini, untuk taat kepada Allah, untuk menyembah Allah yang satu, maka pemuda tersebut dikejar oleh pemimpin yang zalim. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak berubah keimanannya. Mereka tetap teguh memperjuangkan agama Allah ini. Sehingga apa? Mereka
ditidurkan di dalam gua sekian ratus tahun lamanya. Lihatlah bagaimana kesuksesan yang mereka dapatkan pada saat mereka itu konsisten, istiqamah terhadap perjuangan mereka menegakkan ajaran agama Allah ini. Dan yang keempat, dalam surat yang sama, surat Al-Kahfi ayat 60, Allah berfirman tentang bagaimana seorang pemuda yang menjadi asistennya Nabiullah Musa. Allah berfirman di dalam surat Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya huquba. Ini merupakan gambaran seorang pemuda yang menjadi asisten orang yang menjadikan risalah, yang membawakan risalah ini. Ini merupakan potret anak muda yang digambarkan di dalam Al-Quran. Ada di antara mereka yang memperjuangkan agama Allah ini dengan menghadapi para penguasa. Ada di antara sosok pemuda tersebut yang kekeh keimanannya pada saat mereka digoda oleh wanita yang kaya, tampan, cantik rupawan, dan mempunyai martabat. Dan yang ketiga, sosok pemuda yang digambarkan di dalam Al-Quran itu adalah sosok pemuda yang menjadi asisten para nabi. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, dalam hadis Imam Tirmizi nomor 2946 dan hadis Imam Ahmad hadis nomor 1675, hadis Rasulullah SAW yang memberikan kabar gembira kepada 10 orang sahabat Rasul, 10 orang Asyaratul Mubashir. 10 orang tersebut adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Siapa di antara mereka? Dalam hadis tersebut disebutkan 2 orang merupakan orang yang mempunyai usia 30 tahun ke atas, yaitu Abu Bakar dan Uthman. Abu Bakar mempunyai usia 37 tahun dan Uthman bin Affan mempunyai usia 34 tahun. Dan 3 orang di antara mereka yang dijamin masuk surga itu adalah yang mempunyai rata-rata usia dari 20 tahun sampai dengan 30 tahun. Siapa di antara mereka? Yaitu adalah Umar bin Khattab, mempunyai usia pada saat masuk Islam pertama adalah 27 tahun. Abu Ubaidillah, beliau masuk Islam pada saat umur 27 tahun, dan Abdurrahman bin Auf masuk Islam pada usia 30 tahun. 3 di antara para sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah mereka yang mempunyai usia dari 20 sampai dengan 30 tahun. Dan bayangkan, sisa dari mereka yang dijamin masuk surga oleh Allah melalui kabar gembira dari Nabi itu adalah 5 orang dari pemuda. Siapa 5 orang tersebut? Yang pertama sekali Ali masuk Islam pada saat berumur 10 tahun. Talhah masuk Islam pada saat berumur 14 tahun. Zubair masuk Islam pada saat berumur 16 tahun. Sa'ad masuk Islam pada umur 17 tahun. Sa'id masuk Islam pada umur 15 tahun. Ini merupakan sebuah kenikmatan, sebuah kekuatan. Ternyata Ibnu Katsir mengatakan dan mengambil kesimpulan di dalam tafsirnya. Pada saat Ibnu Katsir menyampaikan di dalam tafsirnya bahwasanya mengatakan ternyata orang yang paling banyak menerima dakwah Rasul itu bukan orang tua. Orang yang paling banyak menerima dakwah Rasul itu adalah anak muda. Ini merupakan salah satu potensi yang hari ini potensi tersebut terabaikan oleh kita semuanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita telah melihat bagaimana di dalam Al-Quran dan potret pemuda dan bagaimana potret pemuda tersebut di dalam hadis, maka marilah sama-sama kita melihat secara keilmuannya. Di antara keilmuan hari ini kita bisa menikmati hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu dikarenakan di antara sebagian besar mereka itu adalah pemuda yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dari 7 orang yang meriwayatkan hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang pertama sekali adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis 5.374 hadis. Bayangkan, hanya dalam jangka waktu 4 tahun keimanan Abu Hurairah, beliau bisa mendedikasikan dirinya untuk menjadi sebagai ilmuwan Islam. Sehingga apa? 5.374 hadis tercatat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Suatu hari Abu Hurairah itu pingsan di samping mimbar Nabi. Dan pada saat itu para sahabat mengira bahwasanya Abu Hurairah itu adalah kena penyakit ayan. Tidak, beliau mengatakan aku tidak terkena penyakit ayan, akan tetapi aku lapar sehingga aku pingsan dalam keadaan menuntut ilmu. Hari ini begitulah sosok seseorang sahabat Rasul memperjuangkan agama Allah ini, sehingga apa? Sehingga kita tahu
bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Ibnu Umar dengan jumlah hadis yang diriwayatkan sebanyak 2630 hadis. Ini adalah anak yang paling cerdas. Anak pada saat Rasul menanyakan kuis kepada para sahabat, Rasulullah menanyakan di dalam sebuah majelis ilmunya, menanyakan kepada para sahabat, kepada Abu Bakar, Umar dan semua sahabat yang lain. Dan di dalam majelis ilmu tersebut terdapat anak kecil, bocah kecil ini yang bernama Ibnu Umar. Rasul menanyakan, pohon apa yang sama statusnya dan fungsinya seperti manusia? Semua para sahabat pada saat itu terdiam, tidak tahu pohonnya apa. Maka pada saat itu Ibnu Umar mengatakan kepada ayahandanya, wahai ayahanda, pohon tersebut adalah pohon kurma. Akan tetapi Ibnu Umar tidak mau menjawab jawaban tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan etikanya, dikarenakan akhlaknya, ingin menjaga marwah orang-orang tua yang tidak tahu jawabannya. Sehingga pada saat Rasul mengatakan bahwasanya pohon tersebut adalah pohon kurma, maka benarlah jawaban. Kecerdasan Ibnu Umar itu sungguh luar biasa. Jemaah yang dirahmati Allah, orang yang ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Anas bin Malik, yaitu sebanyak 2286. Ada hal yang paling menarik. Ini adalah seorang khadim, seorang pelayan Rasul. Selama 10 tahun beliau melayani Rasulullah SAW. Bayangkan, setiap hari Anas bisa menatap wajah Rasulullah. Setiap hari Anas bisa berinteraksi dengan Rasulullah. Kalau seandainya beliau itu merindukan Rasul, bisa melihatnya langsung. Ini kondisi yang dialami oleh Anas. Pada suatu malam Anas itu tidak bisa menangis. Dikarenakan apa? Dikarenakan Anas mengkhawatirkan tentang kehidupannya setelah akhirat. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, hari ini aku bisa bersamamu pada saat aku hidup di dunia ini. Bagaimana nanti kelak pada saat nanti hari kiamat? Akankah aku bisa bertemu denganmu? Ini adalah sebuah kekhawatiran yang dimiliki oleh anak muda. Anak muda yang penuh dengan keimanan di dalam jiwanya, mengkhawatirkan akan bertemu dengan Rasul. Apakah dia juga akan bertemu, akan membersamai Rasulullah SAW nanti kelak pada saat akhirat? Lihatlah bagaimana keimanan anak muda tersebut yang paling banyak memberikan kontribusi dalam meriwayatkan hadis. Dan yang keempat adalah Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah binti Abu Bakar, yaitu meriwayatkan hadis 2210 hadis. Banyak hadis-hadis tentang rumah tangga yang kita mengetahuinya itu dari Ibunda Aisyah. Dan yang kelima adalah Ibnu Abbas. Ini adalah sepupu Rasulullah SAW, meriwayatkan hadis sebanyak 1660 hadis. Dan yang keenam adalah Jabir bin Abdullah, yaitu sebanyak 1540 hadis, dan Abu Sa'id Al-Khudari, yaitu sebanyak 1170 hadis. Di antara mereka, 5 di antara mereka itu adalah anak muda. Hari ini bagaimana dengan potensi anak muda kita? Sudah berapa banyak anak muda kita yang menghafal hadis, yang merindukan Rasul sebagaimana yang dirindukan oleh Anas bin Malik yang selalu bersama dengan Rasulullah? Seberapa banyak anak muda kita yang seperti itu kehidupannya? Wahai para ayah, apa yang harus kita lakukan untuk kita mempersiapkan generasi kita? Maka ingatlah ayat yang khatib bacakan tadi. Allah bersumpah demi kita, yaitu para ayah. Sudahkah kita mempersiapkan generasi muda, yaitu pemuda-pemuda yang menjadi seperti Nabiullah Ibrahim dan Ashabul Kahfi yang senantiasa memperjuangkan ajaran agama Allah ini walaupun berhadapan dengan para pemimpin yang zalim? Betapa banyak hari ini pada saat orang ditawarkan dengan konsekuensinya, harus meninggalkan jabatannya, harus meninggalkan pekerjaannya, akan tetapi dia diam seribu diam, tidak berani menyampaikan ajaran agama Allah ini. Wahai para ayah, sudahkah kita mempersiapkan pemuda seperti Nabiullah Yusuf? Anak muda yang tangguh, anak muda yang tidak tergoda dengan godaan wanita, anak muda yang tidak tergoda dengan kekayaan dari wanita. Berapa banyak hari ini para berondong-berondong yang menyenter para janda-janda muda yang kaya. Apa yang mereka inginkan? Siapa orang tua mereka? Wahai para ayah, pernahkah kita khawatir pada saat anak kita pergi malam hari dan tidak pernah pulang dengan cepat? Lihatlah dan belajarlah dari binatang. Seekor kambing apabila anaknya tidak pulang di sore hari, maka dia akan susah mencari anaknya. Maka dia akan berkeliling mencari anaknya. Bayangkan, itu binatang. Anaknya tidak pulang sore, maka dia susah mencarinya. Hari ini berapa banyak di antara orang tua, anaknya berkeluyuran malam, tidak pulang ke rumah. Pernahkah orang tua tersebut susah
memikirkan tentang anaknya. Ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, wahai para ayah. Kita akan diminta nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah, bagaimana kita telah mendidik generasi kita. Wahai para ayah, sudahkah kita mendidik anak-anak muda kita seperti Yusha bin Nun yang menjadi asistennya Nabi Musa? Ini adalah tugas kita para ayah, untuk mempersiapkan generasi yang sudah dipotret di dalam Al-Quran dan sudah dipotret di dalam hadis, sehingga apa? Mereka itu pada saat Rasulullah SAW wafat, maka Rasul meninggalkan 10.000 pemimpin, dan merekalah yang menguasai dunia semuanya. Hari ini tugas kita, bagaimana kita mempersiapkan generasi muda kita, generasi muda yang mau menjaga kebersihan. Betapa banyak hari ini anak muda kita yang sama sekali tidak bisa menjaga kebersihan, tidak bisa menjaga lingkungan hidupnya. Bahkan mereka juga termasuk orang-orang yang merusak tentang lingkungan hidup ini. Mereka membuang sampah sembarangan. Inilah yang membedakan antara kita yang mempunyai keimanan dengan orang-orang yang tidak mempunyai keimanan. Pada saat kita mempunyai keimanan, maka kita akan menjaga kebersihan tersebut. Ini adalah ciri-ciri khas orang-orang yang beriman. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأقيموا الصلاة